Kebijakan PSSI untuk mengeber naturalisasi memang sejauh ini sukses memberikan dampak yang berarti, di mana timnas Indonesia sekarang ini benar-benar menjadi tim yang gak bisa diremehkan lagi. Media Italia bahkan ikut menyoroti kemajuan timnas Indonesia dan program naturalisasi di bawah pimpinan Pak Ketum PSSI Erick Thohir. Tutto Mercato Web menilai bahwa Indonesia sudah lama tak memiliki timnas yang kompetitif, meski tercatat sebagai negara dengan populasi terbanyak keempat di dunia setelah India, China, dan Amerika Serikat. Dengan mulai diperhitungannya Indonesia yang diawali pada pencapaian lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 di Qatar, ini menjadi indikator peningkatan prestasi yang ada pada timnas Indonesia. Keberhasilan ini juga disebut media Italia karena transformasi yang dilakukan oleh PSSI, di mana sejak 2022 ada 15 pemain keturunan Belanda yang telah sukses dinaturalisasi. Ya, meski program naturalisasi ini mungkin bagi sebagian pihak terkesan berlebihan dan masih menyisakan polemik, namun Pak Erick menghargai segala perbedaan pendapat soal program naturalisasi yang diambil sebagai jalan ninja prestasi sepak bola tanah air ini. Dalam demokrasi, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Namun dari sudut pandang federasi, kami harus berusaha meningkatkan prestasi tim nasional. Tanpa menampik fakta, dampak program naturalisasi ini memang mulai terlihat di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, seperti yang kita tahu, Indonesia berhasil mengalahkan tim raksasa Asia Arab Saudi dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 19 November lalu. Kemenangan ini pun sekaligus membuka peluang Indonesia buat lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Karena ini pun kans Indonesia lolos ke ajang bergensi kelas dunia sebagai runner-up pun terbuka karena tim peringkat kedua Australia baru mengemas 7 poin, sementara Jepang berlari sendirian di puncak klasemen dengan koleksi 16 poin. Ya, tapi meski naturalisasi benar-benar memberikan dampak signifikan pada prestasi tim Merah Putih, hal ini tentunya tak bisa terus dijadikan jujukan utama buat meningkatkan perkembangan timnas Indonesia. Dengan melihat skor Jepang yang diisi oleh beberapa pemain senior, imbas pemain andalannya yang absen karena cedera, Pak Erick Thohir pun ingin lebih serius dalam membangun kompetisi usia dini di tanah air. Pak Erick yang sempat bertemu dengan pemain timnas Jepang Yuto Nagatomo yang dulunya juga pemain Inter Milan saat di bawah kepemimpinannya, menyoroti usia sang pemain yang sudah 38 tahun tapi masih masuk dalam skuad timnas Jepang saat menghadapi timnas Indonesia meski tidak bermain. Dia mengakui bahwa solidnya kompetisi usia dini di Jepang membuat tim Samurai Biru menjadi Raja Asia. Dan ini yang harus ditiru karena pemain-pemain yang berada di sana merupakan sosok yang akan bertugas di timnas senior. Yuto bisa menjadi contoh dan inspirasi bagaimana karir pemain bisa panjang karena sudah ditempa sejak muda. Menjadi salah satu pemain Asia terbaik dan bahkan masih eksis di Liga Jepang meski usianya sudah tidak lagi muda. Saat ini Yuto bermain untuk FC Tokyo dan di musim ini telah bermain sebanyak 28 pertandingan. Selain itu, dia pun meraih 142 caps bersama timnas Jepang sejauh ini, yang mana debutnya bersama timnas senior terjadi pada tahun 2008 lalu. Menilik fakta ini jelas, demi mempertahankan performa skuad Garuda yang telah berhasil menunjukkan peningkatan pesat, pembenahan kompetisi usia dini akan jadi fokus untuk regenerasi di masa mendatang. Ditambah lagi saat ini Sintayong juga sudah mulai memikirkan hal ini dengan membawa banyak pemain muda ke timnas Indonesia. Ya, pembinaan usia muda ini memang sangat penting dilakukan, mengingat Pak Erick pun menginginkan target yang lebih tinggi di masa mendatang. Pengamat sepak bola tanah air Akmal Marhali pun menilai kalau PSSI perlu menekankan pentingnya pembinaan jangka panjang dalam ekosistem sepak bola tanah air. Menurutnya akan ada suatu waktu tim nasional akan mengalami sebuah pasang surut. Sebab usia pemain bola memang sangat terbatas sehingga tidak bisa jika kemudian hanya mengandalkan pemain yang ada saat ini.
Akmal juga menegaskan bahwa penting sekali bagi PSSI untuk memperhatikan proses pembinaan di tengah euforia publik sepak bola yang terhibur dengan performa skuad Garuda. Apalagi di bawah asuhan Sintayong, timnas Indonesia diisi oleh mayoritas pemain naturalisasi yang notabene memiliki garis keturunan Indonesia, yang mana Akmal menilai bahwa PSSI perlu mengantisipasi selera pelatih yang berubah sesudah era Sintayong yang kontraknya akan berakhir pada 2027. Ketika ada pergantian pelatih, maka akan ada pergantian selera pelatih terhadap pemain tim nasional. Jangan sampai contohnya era Luis Milla sangat mengandalkan pemain seperti Stefano Lillipali. Tetapi di era Sintayong, pemain itu tak masuk dalam kerangka permainannya. Ini jadi PR bagi PSSI. Ya, patut diakui bahwa PSSI memang perlu menyiapkan pemain lain untuk masa depan dengan pembinaan usia dini secara masif yang harus segera dilakukan mulai sekarang. Berdasarkan survei terbaru Indikator Politik Indonesia, mayoritas warga Indonesia yang menjadi sampel saat ini tampak mengapresiasi kualitas permainan tim merah putih, di mana setidaknya sekitar 80,3% nilai bagus atau sangat bagus performa skuad Garuda. Meski ada pro dan kontra, hasil survei menunjukkan sekitar 31% warga yang mengatakan bahwa jumlah pemain naturalisasi saat ini memang terlalu banyak. Tapi secara umum dengan persentase 54,5% tidak mempersoalkan selagi mampu meningkatkan prestasi skuad di bawah asuhan juru taktik asal Korea Selatan itu. Dan untuk membangun kemajuan sepak bola tanah air ini pun 3 legenda sepak bola dunia bahkan seakan menjadi jawaban dengan datang ke Indonesia untuk memberi bantuan. Dalam acara FIFA Club Management Workshop yang berlangsung di Jakarta dan Bali mulai Senin 18 November hingga Sabtu 23 November, Pak Erick Thohir selaku Ketum PSSI menyambut nama-nama legenda sepak bola terkenal seperti Fabio Cannavaro, Eric Abidal, dan Dennis Wise yang hadir di event tersebut dan berbagi pengalaman serta wawasan kepada peserta dari berbagai negara. Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Erick Thohir mengungkapkan rasa senangnya bisa bertemu dengan para legenda tersebut. Apalagi di tengah rangkaian kegiatan internasional ini, Indonesia mencatat sejarah baru dalam sepak bola dunia di mana sukses mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kembali pada acara tadi, Erick Thohir menjelaskan bahwa FIFA Club Management Workshop ini merupakan kesempatan emas bagi klub-klub Indonesia untuk belajar dari standar internasional. Acara ini dihadiri sekitar 150 perwakilan klub dari berbagai negara dan mendapat dukungan penuh dari Ornella Desire Belia, FIFA Director of Professional Football. FIFA Club Management Workshop ini menjadi momen penting dalam transformasi sepak bola tanah air. Dengan mengadopsi ilmu dan pengalaman dari para ahli serta tokoh sepak bola dunia, PSSI semakin optimistis dapat membawa sepak bola Indonesia ke panggung internasional. Dalam jangka panjang, diharapkan klub-klub di Indonesia mampu mengelola diri dengan standar yang lebih profesional dan juga berdaya saing global. Selain itu, kemenangan skuad Garuda melawan Arab Saudi memperkuat keyakinan bahwa sepak bola Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh, di mana keberhasilan ini menjadi motivasi bagi seluruh elemen sepak bola di tanah air untuk terus berbenah dan bekerja keras. Maka dari itu, Pak Erick Thohir pun menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam transformasi sepak bola Indonesia.